Halo para pendengar, selamat datang di cerita audio eksklusif kali ini. Kisah ini menceritakan tentang Lestari. Setelah kekasihnya, Hendra mengalami kecelakaan, keluarga Hendra melimpahkan semua kesalahan pada Lestari. Keduanya pun putus. Namun tiba-tiba, Lestari menyadari bahwa dirinya sedang hamil. Di sisi lain, keluarga Hendra merencanakan sebuah konspirasi yang tidak pernah dibayangkan oleh Lestari. Mari kita simak kisahnya bersama-sama. Jujur sama ibu, kamu lagi isi kan? Nggak usah bohong. Kamu pikir bisa mengelabui ibu? Sudah berapa bulan? Cecar ibu Hasanah. Iya bu, sudah hampir 2 bulan. Jawab Lestari tertunduk. Terus si Hendra gimana? Apa kata dia? Setelah Mas Hendra keluar dari rumah sakit, kami putus bu. Setelah itu, aku baru tahu kalau aku hamil. Tapi karena kami sudah putus, dan aku juga merasa tidak akan bisa cocok dengan keluarganya, rasanya sulit untuk bahagia. Jadi aku putus untuk membesarkan anak ini sendirian dan tidak akan memberitahu Mas Hendra soal bayi ini. Kok kamu bodoh banget sih? Kamu nggak bisa menjaga diri sampai berakibat begini. Kamu jadi ibu tunggal mungkin bisa, tapi anak ini, dia akan kekurangan kasih sayang seorang ayah. Kasihan dia, anak itu tidak berdosa. Apa kamu nggak mikir nanti pas dia besar, pergi ke sekolah, dia bakal diejek dan dibully sebagai anak haram. Terus kalau dia lihat temannya punya ayah dan dia nggak punya, lalu dia tanya, ayahku di mana? Kamu mau jawab apa? Tapi aku harus gimana, Bu? Menggugurkannya, aku nggak tega. Jadi kalau melahirkannya, terpaksa dia harus menanggung penderitaan ini. Ishak Lestari. Ibu Hasanah hanya bisa menatap putrinya dengan tatapan tak berdaya. Malam itu, angin berhembus sejuk di bawah sinar rembulan. Tepat pukul 9 malam, Maudi menelepon Hendra. Awalnya pemuda itu enggan mengangkatnya, namun mengingat hubungan pertemanan mereka sejak kecil, rasanya terlalu kejam jika mengabaikan panggilannya. Ia pun mengangkatnya. Mendengar suara Hendra, Maudi langsung berbicara dengan nada manja dan suara yang terdengar mabuk Mas Hendra. Kamu ke bistro malam dong, temani aku minum. Aku lagi sedih banget. Sepertinya kamu sudah minum terlalu banyak. Pulanglah dan istirahat. Kesedihan apapun tidak lebih penting dari kesehatanmu. Anak perempuan malam-malam begini, aku takut kamu dalam bahaya. Nanti orang tuamu sedih. Apa itu sepadan? Itu urusan nanti. Tapi sekarang aku capek habis minum. Bisa nggak kamu kesini jemput aku? Aku pesankan taksi saja ya biar aman. Kalau aku bonceng pakai motor, rasanya kurang aman. Nggak mau. Kalau bukan kamu yang jemput, aku nggak mau pulang sama siapapun. Kalau kamu nggak mau kesini, biarin aja aku di sini. Sifat Maudi yang seperti Tuan Putri dan keras kepala sudah diketahui Hendra sejak dulu. Tak tega mengabaikannya, Hendra pun terpaksa setuju. Ya sudah, kamu tunggu di situ. Aku kesana sekarang. Langkah pertama sesuai dengan rencana Maudi. 10 menit kemudian, Hendra tiba di bistro malam. Begitu melihat Hendra, Maudi langsung memeluknya erat sambil menangis. Kenapa baru datang? Aku pikir kamu tega ninggalin aku. Mana mungkin aku ninggalin kamu? Ini sudah malam, kamu juga sudah mabuk. Biar aku antar pulang, nanti orang tuamu khawatir. Enggak, kamu harus habiskan sebotol ini sama aku. Baru aku mau pulang. Maudi menuangkan minuman ke gelas dan menyodorkannya pada Hendra. Minum mas, kalau enggak, aku nggak mau pulang. Hendra dengan terpaksa duduk. Untuk mengulur waktu, ia mencari alasan dan bertanya, emangnya ada masalah apa sampai kamu sedih begini? Cerita sama aku. Aku mencintai orang yang nggak seharusnya aku cintai. Apa itu nggak menyedihkan, Mas? Perasaan itu nggak bisa ditebak. Tugasmu sekarang adalah pulang dan istirahat. Semua orang punya perasaan. Kalau memang sulit diungkapkan, biarkan saja mengalir apa adanya. Nggak mau pulang, kamu harus minum sama aku. Kalau enggak, biarin aja aku di sini. Baiklah, aku temani minum sedikit ya. Namun, baru saja Hendra mendekatkan gelas ke bibirnya. Ponselnya berdering. Ia meletakkan gelasnya dan mengangkat telepon. Halo, dengan siapa? Hendra, ini Hendra kan? Kamu masih ingat suara ini? Hendra mengenali suara itu dan menjawab dengan sangat sopan. Iya, Bu. Ibu ini ibunya Lestari. Ada hal yang sangat penting yang ingin Ibu bicarakan denganmu. Besok, apa kamu bisa luangkan waktu untuk datang ke sini? Saya bisa ke sana sekarang juga, Bu. Ibu tunggu saya, ya. Apa tidak mengganggu kalau malam begini? Oh, tidak apa-apa. Datanglah. Segera setelah menutup telepon, Hendra menoleh ke arah Maudi. Aku ada urusan mendesak dan harus pergi sekarang. Kamu pulang sendiri ya. Aku pesankan taksi. Tanpa memberi Maudi kesempatan untuk bereaksi, Hendra berlari keluar, memberhentikan sebuah taksi, memberi pesan singkat kepada sopirnya, lalu langsung melesat pergi dengan motornya.
Maudi yang kesal hanya bisa berteriak memanggil, Mas Hendra! Mas Hendra!" Namun bayangan Hendra sudah menghilang di jalanan malam. Di sebelahnya hanya tersisa sopir taksi yang berkata, "Silakan naik, Mbak." Maudi semakin marah dan melampiaskan kekesalannya dengan mengomel pada sang sopir taksi. Ketika tiba di rumah Lestari, hari sudah larut malam. Hendra mengetuk pintu dengan ragu. Mendengar ketukan itu, Ibu Hasanah membuka pintu. "Hendra sudah datang, Nak?" "Iya, Bu." "Malam, Bu." "Duduklah. Ada yang mau Ibu bicarakan." Merasa ada masalah besar, Hendra menurut tanpa banyak tanya. Ibu Hasanah kemudian berkata, "Soal hubunganmu dan Lestari, Ibu tidak pernah menentangnya. Tapi waktu Lestari cerita ibumu tidak menerimanya, Ibu juga sangat sedih, kalian putus juga sangat disayangkan. Tapi Ibu dan Lestari tidak pernah mencari cara untuk memaksamu kembali. Namun sekarang, Lestari sedang hamil. Anak perempuanku sedang mengandung anakmu. Sekarang apa rencanamu?" "Apa, Bu? Lestari hamil?" "Iya, dia hamil 2 bulan. Ibu juga baru tahu. Saya ingin bertemu Lestari, Bu. Tapi dia selalu menghindar. Sekarang sudah jelas, saya akan membangun rumah tangga bersama Lestari dan membesarkan anak kami. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Ibu takut keluargamu tidak setuju, dan Lestari itu sangat keras kepala. Ibu juga takut kalau putri ibu jadi menantu di keluarga yang dari awal tidak menyukainya, dia akan menderita. Saya yakin orang tua saya akan senang kalau punya cucu dan akan melupakan semuanya, Bu. Tolong bantu saya menasihati Lestari. Kalau kedua belah pihak bisa melupakan masa lalu yang tidak enak, semuanya akan baik-baik saja." Ibu Hasanah terdiam. Hendra melanjutkan, "Saya ingin bertemu Lestari, Bu. Apa dia masih marah sampai tidak mau keluar bicara? Dia sedang tidak ada di rumah. Sejak sore tadi, dia pamit ke warung makan tempatnya kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya bulan ini. Lalu mau minta berhenti. Dia bilang mau jualan buah atau apa saja di pasar buat modal lahiran nanti. Dia pergi makanya ibu baru bisa telepon kamu. Dia mau menyembunyikan ini darimu. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, Bu. Saya akan memberitahu orang tua saya segera." Ibu Hasanah mengangguk dan Hendra pun bergegas pergi. Di rumah Hendra, Bapak Tirta sedang terbatuk-batuk di tempat tidur. Ibu Wati, istrinya, mengira suaminya sudah tidur. Namun tiba-tiba Pak Tirta bersuara, "Terserah kamu mau ngapain, tapi jangan sampai bikin malu keluarga dan ditertawakan tetangga. Aku tahu umurku nggak lama lagi. Aku cuma berharap bisa menutup mata dengan tenang." Semalam suntuk Hendra tidak pulang, membuat Ibu Wati sangat marah. Tengah malam, Hendra hanya mengirim pesan singkat. "Ada urusan mendesak di kota. Malam ini tidak pulang. Nanti saya jelaskan pada Bapak dan Ibu." Ibu Wati dengan kesal berkata pada suaminya, "Pasti perempuan gila itu lagi yang menggodanya. Dasar perempuan kotor, sok suci. Ikan busuk dicuci berkali-kali juga tetap amis. Kamu sebagai ayah nggak bisa mendidik anak, malah nyalain aku." Saat Ibu Wati hendak berdebat lagi, Ibu Yuni, tetangga mereka, datang memanggil dari luar pintu. "Bu Wati, lagi sibuk nggak? Temani saya yuk, ada urusan bagus nih." "Kemana Bu Yuni?" "Urusan apa?" "Ke rumah Mbak Joyo di Bantul. Katanya beliau pintar banget nerawang. Kemarin kan Ibu minta dicarikan orang pintar yang ampuh. Hari ini saya sudah buat janji. Ibu mau ikut?" "Oh, iya, tunggu sebentar, saya siap-siap dulu." Setibanya di rumah Mbah Joyo, kaki Ibu Wati gemetar dan jantungnya berdebar kencang mengikuti tetangganya masuk. Ruang praktiknya penuh dengan asap dupa dan kemenyan. Ada 3 tingkat altar dengan sesajen, memberikan kesan mistis yang membuat merinding. Mbah Joyo sudah berusia 70-an, rambutnya putih bersih, namun tubuhnya masih tegap dan sehat. Wajahnya kemerahan dan berseri. Ibu Wati berbisik pada Bu Yuni, "Wah, Mbah ini kelihatannya berwibawa dan bersih ya." Setelah menunggu giliran, Mbah Joyo menanyakan nama, umur, dan tanggal lahir Ibu Wati. Ia lalu berkomat kamit membacakan sesuatu, membungkuk 3 kali, lalu menancapkan dupa ke dalam wadah abu. Ia menyalakan satu dupa lagi, membungkuk, lalu berkata pada Ibu Wati, "Sini, buka telapak tangan kananmu." Ibu Wati dengan gemetar menurut. "Sepertinya keluargamu ada yang berbuat salah pada leluhur, makanya kena karma dan kesialan. Bukankah baru-baru ini ada anggota keluargamu yang kecelakaan? Walaupun tidak parah, tapi kena otot dan tulangnya kan?" "Iya, benar sekali Mbah. Itu anak laki-laki saya. Tolong bantu saya Mbah. Saya ini manusia biasa, tidak mengerti apa-apa." "Itu karena leluhur marah, jangan main-main. Cepat buat selamatan untuk memohon ampun pada leluhur. Kalau tidak, urusannya bakal panjang. Lalu saya harus siapkan sesajen apa saja Mbah. Nanti saya hitung hari dan jam baiknya. Saat waktunya tiba,
kamu cukup datang. Semuanya saya yang urus. Biayanya nanti kamu yang tanggung. Baik, Mbah. Saya akan ikuti semua petunjuk Mbah. Namun kebaikan bisa mengubah nasib. Leluhur memang marah, tapi kalau kalian hidup rukun dan berbakti, kesialan akan berubah jadi keberuntungan. Keluargamu sebentar lagi akan mendapat kabar baik. Akan ada bintang pembawa rezeki yang datang ke rumahmu. Maksudnya apa, Mbah? Bisa diperjelas? Akan ada bayi yang lahir di keluargamu, dia akan menghapus semua kesialan, hal buruk akan jadi baik berkat anak itu. Ini adalah berkah bagi keluargamu. Wah, kalau begitu alhamdulillah. Saya akan sangat berterima kasih, Mbah. Mbah Joyo hanya mengangguk santai, tanpa menjawab lagi. Dalam perjalanan pulang, Ibu Wati terus memikirkan kata-kata tentang bintang pembawa rezeki itu. Ia menduga Maudi telah berhasil tidur dengan anaknya dan ia akan segera punya cucu. Hatinya sangat gembira. Sementara itu, semalam Hendra mencari Lestari hingga larut malam. Namun, Lestari tidak mau membukakan pintu kamarnya. Hendra memohon dari luar, "Aku tahu kamu hamil. Kenapa kamu sembunyikan dariku? Kita harus membangun keluarga demi anak kita. Bukalah pintunya. Izinkan aku menemanimu." Lestari awalnya diam saja. Namun, karena Hendra terus berbicara dan tidak mau pergi, ia akhirnya menjawab, "Ini anakku sendiri. Jangan cari aku lagi. Kita sudah putus. Anggap saja kita sudah tidak ada jodoh. Anak kita inilah bukti jodoh kita. Bagaimana bisa kamu bilang kita tidak berjodoh?" Hendra yang merasa ada celah terus memohon, "Kembalilah padaku, Tari. Biarkan aku berpikir dulu," jawab Lestari singkat. Jawaban itu sudah cukup membuat Hendra tenang. Keesokan paginya, Hendra langsung pulang untuk memberitahu orang tuanya. Ia yakin, meskipun dengan berat hati, mereka pasti akan setuju demi sang cucu. Namun rumah sedang kosong. Pak Tirta pergi membeli bibit babi di desa sebelah, sementara Ibu Wati pergi bersama Bu Yuni. Hendra memasak mie instan untuk mengisi perut sambil menunggu mereka pulang. Tak lama, Pak Tirta pulang. Hendra menyambutnya dengan gembira. "Aku kira Bapak pergi sama Ibu." "Bapak habis beli bibit ternak, sore nanti diantar." "Ibumu pergi entah kemana sama Bu Yuni. Tumben kamu baru pulang?" "Ada hal penting yang mau aku bicarakan nanti kalau Ibu sudah pulang, Pak." Tak lama kemudian, Ibu Wati tiba. Begitu melihat anaknya, ia langsung mengomel. "Dari mana saja kamu baru pulang jam segini? Bikin orang tua repot aja. Keluarga kita ini sudah cukup masalah. Aku mau mengomongkan sesuatu dan minta restu dari Bapak dan Ibu," kata Hendra tegas. Mendengar nada serius itu, Pak Tirta dan Bu Wati langsung mendekat. Hendra menarik napas. Pertama-tama, Bapak dan Ibu akan segera punya cucu. Lestari sedang hamil 2 bulan. Karena itu, aku minta izin untuk menikahinya. "Apa? Yang hamil cucuku bukan Maudi, tapi perempuan sialan itu." Ibu Wati terkejut bukan main. "Aku dan Lestari saling mencintai, wajar kalau kami punya anak. Bu, demi cucumu, tolong terima Lestari. Aku mohon Ibu berbesar hati padanya." Ibu Wati sangat marah hingga rasanya dadanya mau meledak. Ia masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Memikirkan Lestari, kebenciannya semakin menjadi. Namun, ia teringat perkataan Mbah Joyo bahwa bayi itu adalah bintang pembawa rezeki. Ia menahan amarahnya. Sebenarnya, ia sangat ingin punya cucu, tapi ia sangat membenci Lestari dan tidak mau menerimanya sebagai menantu. Setelah memutar otak, ia menyusun rencana jangka panjang. Biar saja mereka menikah dulu. Setelah nikah kan bisa cerai. Nanti urusan hak asuh anak dan harta lebih gampang. Di mata hukum, Lestari cuma perempuan miskin berpendidikan rendah tanpa pekerjaan tetap. Kalau cerai, hak asuh cucuku pasti jatuh ke tangan kami. Menjelang malam, Ibu Wati keluar dari kamar dan memanggil anaknya. "Hendra, kesini kamu. Ibu mau bicara." Melihat ibunya sudah tenang, Hendra mendekat dengan wajah ceria. Ibu Wati langsung memberi perintah. "Besok, bawa perempuan itu ke sini. Ibu mau bicara padanya." "Terima kasih banyak, Bu. Sudah setuju. Aku janji tidak akan mengecewakan Ibu lagi." Ibu Wati hanya mengangguk dan memalingkan wajah, masih terlihat tidak senang. Hendra dengan gembira menelepon Lestari. "Halo sayang, Ibu minta besok aku jemput kamu ke rumah. Ibu senang banget tahu kamu hamil. Aku harap kamu mau menerima ini demi masa depan kita dan anak kita. Lupakan yang sudah berlalu, ya." Lestari merasa terharu. Ia berpikir, meskipun keluarga Hendra hanya mengalah demi cucu, ia pun bersedia bersabar demi anaknya. "Iya, Mas. Baguslah. Besok pagi aku jemput ya." Pak Tirta yang mendengar istrinya sudah setuju pun
berusaha menenangkan. Sebenarnya aku juga berharap Hendra dapat istri yang bibit, bebet bobotnya sepadan, pekerjaannya stabil, keluarganya baik. Tapi karena sudah ada cucu, ya kita terima saja, Bu. Bagaimanapun juga itu darah daging kita. Jangan harap aku mau menerima perempuan sialan itu. Aku cuma menahan diri demi cucuku. Nanti suatu saat pasti aku usir dia dari rumah ini. Bapak tenang saja, bersikap biasa saja sama dia. Perempuan kurang ajar kayak dia. Biar aku yang kasih pelajaran. Kedua suami istri itu saling bertatap mata, menyetujui rencana licik tersebut. Semua prasangka buruk mereka sangat bertolak belakang dengan Lestari. Perempuan sederhana dan polos itu tidak pernah menyangka akan masuk ke dalam lingkaran penderitaan yang sudah disiapkan untuknya. Sore harinya, Hendra membawa Lestari ke rumah dalam suasana yang sangat canggung. Ibu Wati mendongakkan dagu dan memberi perintah, "Duduk kamu." Lestari menurut dan duduk dengan sopan. "Iya, Bu," kata Hendra, "kamu hamil." "Benar." "Iya, Bu. Usia kandungannya 2 bulan." "Nggak usah panjang lebar. Hari ini kamu makan dan istirahat di sini. Nanti pulang, kasih tahu orang tuamu, tanggal 2 bulan depan itu hari baik. Kami akan datang melamar untuk meresmikan hubungan kalian, biar cucuku punya status yang jelas. Harus cepat-cepat diurus sebelum perutmu membesar, nanti malah bikin malu." Sekarang sudah tanggal 24. Lestari merasa tenggorokannya tercekat. Namun, karena keluarga ini memikirkan nasib anaknya, dan tidak secara terang-terangan menghinanya, ia menelan rasa sakit hatinya dan menjawab dengan patuh, "Baik, Bu. Nanti saya sampaikan ke Bapak dan Ibu." Makan malam hari itu terasa sangat berat. Meskipun tidak ada saling sindir, jelas sekali bahwa Ibu Wati tidak menyukai Lestari. Ada jarak yang lebar di antara mereka. Ketika pulang, Hendra ikut Lestari ke dalam rumah untuk berbicara dengan Pak Rohman dan Ibu Hasanah. "Bapak, Ibu saya dan Lestari saling mencintai. Hubungan kami sudah matang melewati cobaan. Apalagi sekarang Lestari sedang hamil. Saya mohon izin untuk menikahinya. Orang tua saya juga sudah setuju, dan tanggal 2 minggu depan, Bapak dan Ibu saya akan datang untuk acara lamaran dan seserahan. Orang tua saya berharap pernikahan bisa segera dilaksanakan." Pak Rohman menjawab, "Katakan pada orang tuamu, kami setuju. Silakan pihak keluarga laki-laki mengatur semuanya. Bisa melihat putriku menikah, Bapak bisa menutup mata dengan tenang. Tapi nak, jadi menantu di rumah orang tuh banyak cobaannya. Bapak sangat menyayangi putri Bapak." Lestari memeluk ayahnya, tahu persis kecemasan dalam hati kedua orang tuanya. Pada hari yang disepakati, Ibu Wati tampil rapi dengan kebaya biru muda, didampingi Pak Tirta yang memakai kemeja batik dan jas. Hendra juga terlihat tampan dengan celana kain dan kemeja putihnya. Tentu saja, Paman Budi, adik dari Pak Rahman, hadir sebagai perwakilan keluarga pihak perempuan. Kami sudah berunding dan menetapkan tanggal 28 bulan ini sebagai hari baik. Kami mohon izin keluarga sini untuk membawa Nak Lestari sebagai menantu di keluarga kami, kata perwakilan keluarga Hendra. Mendengar itu, Paman Budi membelalakkan mata karena pihak laki-laki memotong prosesi adat. Tunggu dulu, adat istiadat di kampung kita ini kan ada prosesi lamaran resmi, siraman, baru akad nikah, dan resepsi. Kalau pihak sana menghilangkan prosesi itu, rasanya kurang pantas. Lestari juga terkejut. Pihak keluarga Hendra menjawab beralasan, "Mohon dimaklumi, kami melakukan ini karena kasihan pada anak dan cucu kami. Kami ingin mempercepat akad nikah. Kalau pakai acara adat yang panjang, nanti perut Nak Lestari keburu besar. Pandangan orang nanti tidak enak. Jatuhnya malah bikin malu. Jadi kami mohon pengertiannya, kita mengalah sedikit demi anak cucu kita. Tapi kalau begitu, nanti tetangga pada gosip, keponakan kami ini dikira nikah kecelakaan dan nggak ada harganya. Kasihan dia, kami juga sedih. Bapak Ibu tolong mengerti. Kalau ada tetangga yang tanya kenapa terburu-buru dan tidak dirayakan besar-besaran, bilang saja ini permintaan Pak Rahman yang sedang sakit. Itu kan masuk akal." Lestari menangis sedih. Ia baru saja mau membatalkan pernikahan itu ketika ayahnya, Pak Rahman, dengan suara lemah berkata, "Iya, saya setuju. Itu memang keinginan saya." Paman Budi hanya bisa menghela napas pasrah, tidak peduli lagi bagaimana pihak laki-laki mengaturnya. Saat membahas uang panai atau uang seserahan, pihak laki-laki bertanya, "Berapa uang seserahan yang diminta pihak perempuan agar kami bisa menyiapkannya?" "Kami tidak sedang menjual anak, jadi terserah kesanggupan pihak keluarga sana saja," jawab Ibu Hasanah. "Saya tahu adat di sini biasanya
Uang seserahan itu sekitar 15 juta rupiah. Tapi karena ini pernikahannya mendadak, kami juga harus mengurus banyak hal secara kilat, keuangan kami agak terbatas, jadi kami mohon izin untuk memberikan uang seserahan sebesar 10 juta rupiah. Yang penting kan sah secara agama dan hukum, bukan soal uangnya kan. Ibu Wati terus mengendalikan situasi dengan taktik tarik ulurnya. Akhirnya, pernikahan itu pun dilangsungkan. Di hari pernikahan Hendra dan Lestari, Maudi menatap pengantin wanita dengan tatapan penuh kebencian. Setelah Ibu Wati membisikkan sesuatu di telinganya, Maudi sedikit tenang dan pergi dari tempat itu. Beberapa hari setelah pernikahan, ada tradisi kunjungan balasan ke rumah orang tua perempuan. Saat makan bersama, Ibu Hasanah berpesan pada Ibu Wati, Lestari ini masih muda dan kurang pengalaman. Tolong dimaafkan dan dibimbing ya Bu. Wah, Bu Hasanah nggak usah khawatir. Bodoh sedikit ya, saya ajari sedikit. Bodoh banyak ya, saya ajari banyak. Saya cuma takut kalau dia keras kepala dan kurang ajar, tidak mau dengar nasihat. Kalau sudah begitu, jangan salahkan saya kalau saya bertindak keras padanya. Wajah Ibu Hasanah menahan marah. Besannya ini benar-benar tidak punya tata krama. Tapi ia tidak mau berdebat karena takut anaknya akan semakin menderita. Saat Lestari pamit, ibunya hanya bisa menangis sambil berpesan, jaga kesehatanmu baik-baik di sana. Kalian suami istri harus saling menjaga. Yang paling penting, kamu harus patuh dan berbakti pada mertuamu. Mengerti? Begitulah seharusnya seorang istri. Iya Bu, ibu tenang saja, jawab Lestari. Mobil pun melaju, meninggalkan Ibu Hasanah yang terus menatap kepergian putrinya. Sesampainya di rumah, Ibu Wati langsung menunjukkan taringnya. Kalian berdua duduk, ibu mau bicara, kita ini sudah jadi satu keluarga, nggak usah basa-basi. Hendra dan Lestari menunduk patuh. Iya Bu, Hendra, fokus saja kerja di klinik. Lestari, berhenti kerja jadi pelayan warung Padang. Di rumah saja, urus pekerjaan rumah. Di keluarga ini, cuman satu orang yang pegang kendali keuangan. Dari dulu ibu, dan kedepannya juga tetap ibu. Tidak ada uang rahasia. Hendra kalau gajian, serahkan semua ke ibu untuk kebutuhan keluarga. Uang belanja harian nanti ibu hitung dan berikan ke istrimu setiap hari. Maaf Bu, saya merasa masih kuat untuk bekerja dan mau mencari uang tambahan. Nanti kalau perut saya sudah besar dan gampang capek, baru saya berhenti setelah Lestari. Kamu ini baru masuk rumah sudah berani melawan mertua. Kerja pelayan gajinya berapa sih? Kalau orang tahu, bikin malu keluarga saja. Tinggal di rumah dan tahu diri. Kalau kamu nggak mau dengar, terserah. Tapi cucuku harus kujaga. Lestari merasa sesak di dada. Jelas-jelas mertuanya bukan khawatir padanya, tapi hanya gengsi dan menganggap pekerjaannya rendahan. Saat Lestari hendak membantah lagi, Hendra menggenggam tangannya dan memberi isyarat agar ia diam. Hendra lalu menengahi, menurutku pengaturan ibu sangat masuk akal. Kami akan dengarkan ibu, 6 bulan lagi Lestari melahirkan, pasti badannya juga makin berat. Biar dia istirahat di rumah. Soal uang, nanti aku usahakan cari kerja tambahan. Ibu Wati mengangguk puas. Saat suami istri itu hendak masuk ke kamar, Ibu Wati memanggil menantunya lagi dengan nada yang berubah drastis sebagai saklar lampu. Tari, balik sini. Ibu mau bicara. Sini perhiasan emas seserahan kemarin serahkan ke ibu untuk disimpan. Buat modal usaha nanti, hidup ini panjang, kalau nggak pintar mengatur nanti kalian bisa kelaparan. Ini juga demi anak kalian nanti. Baik Bu, saya ambilkan di kamar, jawab Lestari pasrah. Meskipun kecewa dan paham betul tabiat licik mertuanya, ia tidak bisa menolak. Namun, saat Lestari memberikan kotak perhiasan itu, Ibu Wati masih belum puas. Ia melirik anting-anting di telinga Lestari dengan rakus. Ini cuma cincin dan gelang. Anting-anting itu kenapa nggak dilepas kalian? Anting ini pemberian nenek saya sebagai harta warisan, Bu. Cincin dan gelang memang saya kumpulkan sendiri dari hasil kerja. Anting ini pemberian ibu saya sebagai bekal pernikahan. Saya minta izin menyimpannya, pantang bagi saya untuk menjual atau memberikannya pada orang lain. Ibu Wati tidak senang, tapi karena takut masalahnya menjadi besar, ia mengalah. Lestari yang sudah tidak tahan, bermaksud membicarakan ini dengan suaminya. Saat membuka pintu kamar dan melihat Hendra dengan santai berbaring di kasur, kemarahannya semakin memuncak. Lestari ingin menangis. Melihat mata istrinya yang berkaca-kaca, Hendra mencoba menenangkan. Kamu pasti kesal sama ibu kan? Aku tahu kamu menderita, tapi tolong mengalah sedikit demi aku dan anak kita ya. Aku janji akan menyeimbangkan semuanya, biar kamu nggak sedih lagi. Ibu itu dari awal merendahkan pekerjaanku, makanya aku disuruh berhenti. Kenapa mas nggak belain aku sama sekali? Sudahlah,
Jangan dipikirin bikin pusing sendiri. Kamu lagi hamil, banyak jalan juga nggak aman. Berpikir positif aja ya, biar bayi kita nggak terpengaruh. Terus soal emas yang diminta ibu, Mas pikir itu wajar. Mas yang bilang sendiri supaya aku kasih ke ibu. Tapi apa ibu bakal puas? Emas itu bekal dariku. Kalau nanti butuh, apa gampang mintanya lagi ke ibu? Coba aja lihat nanti. Lestari berbaring membelakangi suaminya. Pernikahan yang baru seumur jagung sudah kehilangan kebahagiaan. Lestari kecewa pada suaminya. Sementara Hendra menghela napas karena tekanan harus menyenangkan dua wanita. Tapi ia menganggap ini masalah sepele. Di luar kamar, Ibu Wati diam-diam menguping pembicaraan mereka. Mulutnya berkomat-kamit. Anak kemarin sore berani ngelawan aku. Kurang ajar. Kalau pintar ya harus nurut. Kalau enggak, tunggu aja tanggal mainnya. Aku bakal bikin kamu nggak betah di rumah ini. Keesokan paginya, Hendra ingin menyenangkan hati istrinya. Ia bangun lebih awal dan memasak sarapan di dapur. Namun Ibu Wati yang selalu mencari gara-gara melihat anak kesayangannya sedang memotong daging dan merebus air untuk mie instan, langsung marah besar. Istrimu mana? Kenapa bukan dia yang masak, malah kamu yang masak? Kamu itu punya istri, buat merawatmu, bukan buat disembah di atas kepala. Orang di rumah pada tidur molor, yang kerja malah harus melayani. Gila! Bu, aku memang sengaja bangun pagi buat masak sarapan. Aku diam-diam supaya Lestari bisa tidur lebih lama. Jangan marahi dia, Bu. Kapan kamu pernah sebaik ini sama ibumu? Baru punya istri sudah kamu taruh di atas kepala ya? Mendengar ribut-ribut, Lestari langsung terbangun, buru-buru mengikat rambutnya dan berlari ke dapur. Maaf Bu, besok saya pasang alarm biar bangun lebih pagi. Maafkan saya Bu. Lalu ia menyuruh suaminya, Mas siap-siap kerja Gi, biar aku yang masak. Nanti kalau sudah selesai, Mas tinggal makan. Hendra menyerahkan spatula ke tangan istrinya dengan pasrah. Ibu Wati mengomel lagi, menantu. Jangan mentang-mentang suamimu sayang, kamu jadi nggak tahu diri. Mentang-mentang dia sabar, kamu injak kepalanya. Saya nggak akan terima hal seperti ini. Jangan anggap saya ini nggak ada. Bukan begitu, Bu. Mas Hendra yang bangun duluan. Lagian soal masak-memasak antara suami istri kan nggak masalah. Yang penting kami nyaman. Berani banget kamu ngelawan. Baru juga, injak kaki di rumah ini sudah berani membantah mertua terus-terusan. Sopan santunmu di mana? Kodratmu sebagai perempuan di mana? Pak Tirta yang kesal mendengar keributan itu turun ke dapur. Ada apa sih mertua sama menantu ini? Pagi-pagi buta sudah bikin ribut satu kampung. Mau bikin tetangga ngetawain kita. Mertuanya cerewet. Menantunya juga suka ngejawab. Maaf Pak Bu, saya nggak seharusnya menjawab omongan ibu seperti tadi. Jangan marah Bu. Kamu harus tahu tata krama, jadi menantu. Kalau mertua marah, itu karena dia yang melahirkan suamimu. Harus dihormati, jangan dibantah. Tegur Pak Tirta. Ibu Wati tampak puas dan pergi ke ruang depan. Pak Tirta mengikutinya. Lestari menatap panci berisi air yang mendidih sambil menahan air mata yang hampir tumpah. Hendra masuk ke dapur dan memeluk istrinya. Maafkan aku ya, karena aku kamu jadi dimarahi. Niatku mau bikin kamu senang, malah jadi begini. Kamu makan sarapan dulu ya, hiraukan aja omongan ibu. Karena ibu terpaksa setuju, kita nikah. Hatinya masih belum ikhlas. Terserah ibu mau bilang apa, kamu iyakan saja, semuanya bakal baik-baik aja. Setelah Hendra berangkat kerja, Ibu Wati memanggil dari ruang depan. Lestari. Lestari bergegas menghampiri. Sudah selesai semua beres-beresnya? Kerjanya yang cepat dong. Perempuan kok lamban banget lelet. Saya paling benci orang yang kerjanya ogah-ogahan. Sudah Bu, ayam juga sudah dikasih makan. Ibu Wati meletakkan uang 100.000 di atas meja. Pergi ke pasar sekarang. Keburu siang nanti sayurannya pada layu. Jangan lupa beli ikan patin yang segar. Potong tengahnya buat digoreng, kepala sama ekornya dibikin sayur kuah pindang kesukaan Hendra. Baik Bu, saya pergi sekarang. Ibu Wati melirik sinis melihat kepergian menantunya. Lestari pergi ke pasar tradisional, membeli sayuran, ikan, dan kebutuhan lain sesuai pesanan mertuanya. Setibanya di rumah, Ibu Wati langsung memeriksa tas belanjaan Lestari bagai polisi mencari barang selundupan. Sambil mengangkat sekat sayur bayam, Ibu Wati mengomel, kamu ini sudah tua ke pasar masih pilih sayur layu begini. Ini buat dimakan manusia apa buat pakan babi? Dipetikin juga tinggal seberapa ini. Maaf Bu, lain kali saya lebih teliti. Katanya perempuan rajin, ke pasar aja nggak becus. Sindir Ibu Wati, membuat darah Lestari mendidih. Lestari hampir membalas, namun ia menelan amarahnya bulat-bulat. Ibu Wati lalu mengangkat ikan patin itu ke depan wajah Lestari. Ini ikan yang kamu beli?
Matanya sudah putih pucat. Ini ikan mati dari kapan? Kalau mau masakan enak, bahannya harus segar. Mata kamu taruh di mana? Waktu saya beli ikannya masih berenang di bak, Bu. Sampai rumah mungkin karena nggak ada air jadi lemas. Ini belum busuk kok, Bu. Insangnya masih merah. Pintar banget kamu membantah. Perempuan banyak omong, mending balik aja ke bapakmu sana. Namun, begitu kata-kata itu keluar, ikan patin itu tiba-tiba menggelepar hidup kembali. Ekornya menampar wajah Ibu Wati dengan keras sampai ia terjengkang ke belakang. Ikan itu pun jatuh melompat-lompat di lantai dapur. Kejadian itu seperti adegan sirkus. Lestari hampir tertawa, tapi buru-buru menahan diri dan membantu mertuanya berdiri. Ibu nggak apa-apa? Cepat potong ikan itu, keburu busuk nanti, bentak Ibu Wati kesal. Lestari diam-diam merasa puas. Siang harinya ikan goreng sudah siap, tidak ada masalah. Tapi untuk makan malam, sayur kuah pindang ikannya jadi sasaran. Saat Lestari sedang ke halaman belakang, Ibu Wati memasukkan segenggam besar garam ke dalam panci sayur pindang itu, lalu kembali ke ruang depan dengan santai. Ia membayangkan Hendra akan sangat kecewa karena masakan kesukaannya hancur, dan perlahan membenci istrinya. Saat Hendra pulang, Ibu Wati menyambutnya dengan hangat. Sudah pulang, Nak? Capek ya? Malam ini ada sayur pindang ikan kesukaanmu loh. Ibu yang suruh istrimu masak. Ibu paling sayang sama kamu. Makasih, Bu. Istriku juga sayang banget sama aku. Kalian berdua itu wanita paling penting di hidupku. Halah, tukang rayu. Mandi sana, bapakmu juga bentar lagi pulang. Hendra lalu ke dapur menemui istrinya yang sedang menyiapkan meja makan. Ia memeluk Lestari dari belakang. Kangen banget sama istriku. Kangen beneran apa cuman gombal? Awas aja kalau nanti anak kita ketularan sifat tukang rayumu. Makan malam pun dihidangkan dengan rapi. Pak Tirta bahkan memuji aromanya. Ia mengambil sepotong ikan dan menyendok kuah pindang beserta nanas dan kemangi ke mangkuknya. Namun, baru satu suapan, Pak Tirta membanting sendoknya dengan keras. Membuat semua orang terkejut. Sayur macam apa ini? Menantu kita ini kan bukan anak kecil lagi. Masa masak sayur aja rasanya nggak karuan begini. Gimana mau ditelan? Sayurnya kenapa, Pak? Ibu Wati pura-pura kaget. Ibu cobain sendiri deh. Kata orang menantu berpendidikan itu pintar masak. Menantu kita ini katanya kerja di warung makan, harusnya bisa masak dong. 3 orang lainnya terdiam dan mencoba kuah tersebut. Hendra mengernyitkan wajah karena rasanya luar biasa, asin, sampai lidahnya keluh. Lestari adalah yang paling terkejut. Ia tahu persis takarannya, tidak mungkin seasin itu. Jelas mertuanya telah mengerjanya, tapi ia tidak punya bukti. Nggak ada yang mau mati kena gagal ginjal di rumah ini. Kamu masukin sebungkus garam ke sini ya. Gimana mau dimakan? Bentak Ibu Wati. Suami dan mertuamu capek-capek kerja seharian, pulang dikasih makan begini. Tadi waktu saya cicipi rasanya sudah pas, Bu. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi seasin ini. Oh, seleramu nggak asin, tapi kamu yakin udah nyicipin. Jangan-jangan kamu asal masukin bumbu. Udah salah malah ngejawab terus. Menantu macam apa kamu? Hendra berusaha menyelamatkan situasi. Orang hamil itu lidahnya suka berubah, Bu. Kalau sayurnya asin, ya makan lauk yang lain aja. Suasana makan malam itu menjadi sangat kaku. Di kamar, Hendra menasihati istrinya, besok-besok masaknya dikurangi garamnya ya. Kejadian hari ini jangan diambil hati, anggap aja pelajaran. Orang tuaku sudah tua, kadang memang omongannya kasar. Aku kasihan sama kamu. Mas pikir aku gila masukin garam sebanyak itu sampai nggak kerasa. Jelas-jelas sayur itu sengaja ditaburi garam yang banyak sama orang lain. Mas nggak lihat tujuan ibu biar bisa bebas menghina aku. Kamu mikirnya kejauhan. Mana ada orang lain di rumah ini. Buat apa ibu sengaja bikin sayur jadi asin? Sesekali gagal masak juga aku nggak nyalahin kamu. Mas secara nggak langsung nuduh aku yang bikin ulah. Kedua suami istri itu tidur saling membelakangi. Tidak ada yang mau mengalah. Di luar, Ibu Wati kegirangan karena rencananya sukses. Perempuan licik dan picik ini merasa berhak menyiksa menantunya. Sejak kejadian sayur ikan itu, masih banyak kejadian serupa. Lestari perlahan kecewa pada suaminya dan memilih diam tak bereaksi. Ibu Wati justru kesal karena lawannya tidak merespons. Ia lalu menjelek-jelekan menantunya pada tetangga. Aduh ibu-ibu, keluarga saya ini kok ya dapat menantu bawa sial banget, wajahnya ditekuk terus kalau di rumah, gosip Ibu Wati pada Bu Yuni dan tetangga lain. Perasaan dia anaknya kalem deh Bu, nggak kelihatan kurang ajar. Jangan-jangan Ibu Wati yang terlalu cerewet. Saya ini harus tegas. Kalau nggak dia bisa ngelunjak. Zaman sekarang menantu itu pada jadi nyonya besar. Si Hendra itu terlalu lembek, jadi istrinya makin ngelunjak.
Terus waktu ibu sama saya ke Mbah Joyo katanya ada bintang keberuntungan. Udah kelihatan belum? Iya. Makanya saya masih nahan diri karena dia lagi hamil cucu saya. Kalau nggak ada bayi itu, nggak sudi saya nerima dia di rumah saya. Dasar perempuan rendahan nggak berpendidikan. Nggak tahu Hendra kena pelet apa. Kemarin habis USG katanya cowok. Tapi ya lihat, nanti pas lahir. Berani macam-macam, saya usir dia. Setelah bergosip, Ibu Wati pulang. Ibu-ibu tetangga hanya mencibir sifat jahat Ibu Wati. Setibanya di rumah, Ibu Wati melihat menantunya sedang mengepel lantai. Meski perut Lestari sudah membesar, Ibu Wati tidak pernah membantunya, kecuali jika ada Hendra. Wajahmu itu loh, suram banget, kayak orang nanggung utang. Jangan sampai tetangga yang main ke sini mikir menantu rumah ini pembawa sial. Bu, orang hamil badannya gampang capek. Kalau badan saya sehat dan segar, saya juga pasti ceria, jawab Lestari telak, membuat Ibu Wati mati kutu dan masuk ke kamar dengan kesal. Suatu hari, Maudi datang berkunjung ke rumah. Melihatnya, Ibu Wati berseru kegirangan. Aduh, putri cantikku datang. Ibu kangen banget sama kamu. Aku juga kangen, Ibu. Maaf, baru bisa jenguk. Kemarin aku sibuk magang. Keluarga sehat semua kan, Bu? Ingat aja sama Ibu. Sini duduk. Ibu Wati melirik ke arah dapur. Tari, bikin teh buat tamu. Pakai teh melati yang bagus, itu khusus buat tamu kehormatan. Lestari membuatkan teh dengan wajah dingin dan menyajikannya. Silakan tehnya. Wah, kata ibu ini teh untuk tamu terhormat ya. Aku cicipi dulu, rasanya agak pahit, tapi lama-lama manis. Sama kayak menilai orang ya. Awalnya kelihatan baik, ternyata busuk. Sindir Maudi. Beda dong, Mbak. Kayak dikasih nasi kepal, tapi harus dipukuli dulu. Banyak yang milih nggak makan. Tapi kalau lagi kelaparan, nasi kepal itu sangat berharga buat nyambung nyawa. Balas Lestari santai. Oh, takutnya sebelum kenyang malah keburu mati dipukuli balas Maudi sinis. Tahu Lestari sedang menyindirnya. Wajah Maudi memerah. Saat ia hendak membalas, Ibu Wati membentak Lestari. Ada tamu bukannya disuguhi dengan baik, malah ngelantur. Cepat ke belakang potong ayam buat makan siang. Baik, Bu. Lestari menoleh pada Maudi. Mbak makan siang di sini kan? Saya siapkan dulu. Sepeninggal Lestari, Maudi berbisik pada Ibu Wati. Ibu pasti benci banget sama dia kan? Gak ngerti kenapa Mas Hendra bisa kena peletnya. Ibu pasti pengen banget ngusir dia, tapi sayang ada bayi di perutnya. Coba aja kalau aku yang hamil anak Mas Hendra, pasti ibu senang. Gimana kalau ibu tunggu dia lahiran, terus ibu rebut anaknya dan usir ibunya? Asal Mas Hendra setuju, aku siap kok gantiin dia jadi ibu buat bayi itu. Gimana caranya? Ibu fitnah aja dia nyolong uang atau perhiasan. Jebak dia sampai nggak bisa mengelak. Nanti Mas Hendra pasti jijik sama dia karena terbukti maling. Habis dia lahiran, kita usir dia. Ibu Wati mengangguk setuju. Kapan waktu yang pas? Pas bayinya sudah lahir, Bu. Kalau sekarang, dia bisa kabur bawa bayinya di perut. Bagaimanapun itu darah daging keluarga ini, ibu harus rebut. Ide bagus. Kedua perempuan jahat itu tersenyum licik. Bulan ke-8 kehamilan Lestari pun tiba. Sebelumnya, Ibu Wati pura-pura sangat perhatian pada menantunya. Melihat Lestari bersih-bersih, ia buru-buru menyuruhnya istirahat. Sudah nak, istirahat saja. Orang hamil bungkuk-bungkuk itu susah. Biar ibu yang kerjakan. Lestari terharu sampai menitikkan air mata, mengira mertuanya akhirnya menyayanginya. Gak apa-apa bu, saya masih kuat. Hari ini mau makan apa, biar ibu belikan di pasar. Pokoknya yang bergizi buat ibu hamil ya. Lestari merasa seperti bermimpi. Suasana rumah pun menjadi lebih hangat. Hendra bahkan berkata pada istrinya, tuh kan selama kamu nurut dan gak membantah, pelan-pelan ibu bakal sayang sama kamu. Hubungan mertua dan menantu jadi rukun, aku juga tenang. Iya mas, aku ngerti. Padahal sebenarnya, Ibu Wati sedang merencanakan sesuatu. Ia menunggu hari yang tepat saat Lestari melahirkan. Ia mengirim pesan pada Maudi untuk memastikan rencana mereka berjalan lancar. Hari persalinan pun tiba. Malam itu, Lestari merasakan kontraksi hebat dan ketubannya pecah. Mas Hendra, panggil taksi cepat. Aku mau melahirkan. Hendra yang kaget melihat istrinya basah kuyup langsung berteriak, Bapak, Ibu, Tari mau melahirkan. Semua panik. Sesampainya di RSUD, Lestari langsung dibawa ke ruang bersalin. Menjelang pagi, setelah kehabisan tenaga, lahirlah seorang bayi laki-laki seberat 3,2 kg. Ya ampun, cucuku ganteng banget, mirip banget sama bapaknya, puji Ibu Wati kegirangan. Pak Tirta juga sumringah melihat cucu laki-laki pertamanya. Hendra mencium kening istrinya yang kelelahan. Makasih ya sayang, kamu sudah berjuang buat anak kita.
Ibu Hasanah baru tiba di rumah sakit agak siang karena Hendra terlambat mengabari. Melihat putrinya terbaring lemah, ia menangis. Tari, kamu pasti kesakitan banget ya nak. Ibu sayang banget sama kamu. Sekarang kamu harus banyak makan, biar cepat pulih. Ibu Wati dengan basa-basi menyapa Ibu Hasanah. Bu Hasanah sudah datang. Jangan salahkan Hendra ngabarinya telat ya. Soalnya Tari kontraksinya tengah malam, takut mengganggu ibu jadi baru dikabari pagi. Nggak apa-apa Bu Wati. Saya mengerti. Gimana kabar Pak Rahman? Bapak masih sakit-sakitan Bu. Pengen banget jenguk cucunya tapi belum bisa bangun. Setelah 3 hari di rumah sakit, Lestari pulang ke rumah mertuanya. Ibu Hasanah ikut mengantar dan berpesan. Ibu pulang dulu ya. Mau ngurus bapakmu. Kamu hati-hati. Makan yang bergizi. Harus tahu diri kalau mertua sudah baik. Jaga ucapanmu. Ibu Wati sudah tidak sabar menjalankan rencananya. Saat Dede Bagas bayi Lestari berumur 20 hari, Ibu Wati memulai aksinya. Tari, air mandi rempah Javanesnya sudah Ibu siapkan. Katanya ini bagus banget buat pemulihan habis lahiran. Sini Dede Bagas Ibu yang jaga. Kamu mandi Gih. Begitu Lestari masuk kamar mandi, Ibu Wati mengambil sebuah cincin emas dari kotak perhiasan, lalu menyembunyikannya di dasar tas perlengkapan bayi milik Lestari. Ia menyembunyikannya dengan sangat rapi. Rencananya, cincin itu baru akan ditemukan saat digeledah nanti. Lestari yang tidak curiga sama sekali, mandi dengan tenang. Saat Ibu Wati memikirkan cara untuk memfitnah menantunya, telepon dari Ibu Hasanah masuk. Bu Wati, ini hari Minggu, Hendra libur kan? Boleh nggak Tari dan Dede Bagas main ke rumah? Bapaknya lagi drop banget dan kangen mau lihat cucu pertamanya. Pucuk di cinta ulam tiba, ini adalah kesempatan emas. Ibu Wati pura-pura berat hati. Waduh, Dede Bagas masih merah banget. Tari juga belum selesai masa nifas, tapi ya sudahlah. Karena bapaknya kangen, besok pagi biar diantar Hendra pakai taksi ke sana. Malamnya di meja makan, Ibu Wati berkata pada anaknya, besok hari Minggu kan? Kamu pesankan taksi, antar istrimu dan anakmu ke rumah mertuamu. Bapaknya lagi sakit parah kangen cucu. Terima kasih banyak, Bu, jawab Hendra. Keesokan paginya, Lestari memasukkan sisa perlengkapan ke dalam tas bayi. Ibu Wati berpesan, di sana jangan lama-lama ya, Ibu pasti kangen banget sama Dede Bagas. Tiba-tiba Ibu Wati seperti teringat sesuatu. Oh ya, Ibu ambilkan emas seserahanmu ya, dipakai aja biar ibumu nggak nanya-nanya emasnya kemana. Nggak usah Bu, kan cuma di rumah saja, nggak kemana-mana. Biar Ibu aja yang simpan. Hendra juga melarang, nggak usah Bu, taksinya sudah di depan. Tapi Bu Wati bersikeras masuk ke kamar, membuka brankas, dan membawa kotak beludru merah muda. Ini, bawa saja. Lalu, ia pura-pura membukanya dan berteriak kaget loh. Kok cincinnya kurang satu? Ibu cari yang benar, jangan langsung teriak-teriak. Kan ibu yang pegang kuncinya, tegur Pak Tirta. Hendra mengambil kotak itu dan memeriksanya. Iya Bu, cincinnya kurang satu. Sejak awal kan di brankas ibu terus. Masa bisa hilang? Apa ada maling masuk rumah? Tapi kita nggak kedatangan orang asing, tebak Pak Tirta. Coba ibu ingat-ingat lagi, masa bisa hilang di rumah sendiri, kata Hendra. Ibu Wati terduduk di lantai sambil akting menangis. Sudahlah, kalian berangkat saja. Nanti ibu cari lagi di rumah. Coba kalian cek lagi barang-barang bawaan kalian. Ada yang ketinggalan nggak? Hendra mengecek satu persatu isi tas perlengkapan bayi. Tiba-tiba ia menemukan sebuah bungkusan kecil yang aneh di dasar tas. Saat dibuka, semua mata tertuju pada benda itu. Itu adalah cincin emas yang hilang. Hendra terbelalak menatap istrinya, menunggu penjelasan. Pak Tirta langsung berteriak, kenapa cincin ini ada di sini? Emangnya cincin bisa jalan sendiri masuk ke tasmu? Bukan aku yang masukin cincin itu ke situ, Pak, bela Lestari. Ya ampun Tuhan, aku kira kamu ini anak baik-baik. Kenapa kamu jadi maling begini? Tangis Ibu Wati semakin menjadi-jadi. Mentang-mentang aku terpaksa nerima kamu gara-gara kamu hamil duluan buat ngejebak anakku. Aku sudah coba berbaik hati sama kamu. Air susu dibalas air tuba. Mentang-mentang bapakmu sakit butuh biaya, kamu mau curi emas ini buat bapakmu. Kalau kamu butuh uang bilang, jangan nyolong. Untung ketahuan kalau nggak nama baikku yang hancur karena dituduh mertua pelit. Bu, tenang dulu. Jangan teriak-teriak nanti didengar tetangga. Hendra mencoba menenangkan ibunya. Kamu pikir ibu harus diam aja Hendra. Istrimu ini nyolong dan mau fitnah ibu. Sudah kubilang bukan aku yang ambil. Bantah Lestari. Hendra menatap Lestari dengan ragu. Kamu percaya sama aku nggak mas? Tanya Lestari pada suaminya. Keraguan di mata Hendra sudah cukup menjadi jawaban. Hati Lestari hancur berkeping-keping.
Kalau Mas nggak percaya, akan kutunjukkan siapa maling sebenarnya. Waktu aku mandi kemarin, aku lihat ibu diam-diam masukin sesuatu ke tasku. Jadi, aku diam-diam taruh ponselku dan merekamnya. Lestari dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video. Di video itu, terlihat jelas, Ibu Wati sedang menyelipkan cincin ke dalam tas bayi. Hendra sangat syok melihat kelakuan ibunya. Ibu, kenapa ibu lakuin ini? Ibu Wati mencoba merebut ponsel itu, tapi karena buktinya sudah jelas, ia membuang topengnya. Terus kenapa? Ibu benci sama dia. Ibu cuma mau cucu ibu. Sekarang karena kalian sudah tahu, ibu tegaskan, kalau kamu sayang sama ibumu, usir perempuan ini. Ibu yang akan rawat Dede Bagas dan ibu carikan istri yang lebih pantas buat kamu. Ibu keterlaluan. Kenapa ibu harus menghancurkan rumah tanggaku? Ibu nggak kasihan sama cucu ibu. Hendra sangat menyesal karena selama ini tidak pernah tegas melindungi istrinya. Tari, maafkan aku. Kita pindah ya, kita sewa rumah sendiri. Nggak perlu. Anakku akan ikut aku. Mas tetaplah jadi anak kesayangan ibumu di sini. Sejak Mas meragukanku tadi, hatiku sudah mati. Bayi ini aku yang melahirkan. Nggak ada yang berhak merebutnya dariku. Pak Tirta hendak merebut bayi itu. Dia cucuku, sini berikan padaku. Bayi ini baru umur 20 hari. Bapak mau misahin bayi dari ibunya yang masih menyusui. Bapak sadar nggak itu perbuatan iblis? Secara hukum dan agama Bapak bisa dipenjara, ancam Lestari tajam. Pak Tirta pun mundur. Taksi sudah menunggu di depan. Sopir yang tidak tahu apa-apa menyapa dengan ramah, mau kemana kita mbak? Sini tasnya saya bantu bawakan. Lestari masuk ke taksi sambil menggendong bayinya, membawa serta kotak perhiasan itu. Saya cuma bawa apa yang menjadi hak saya. Ibu Wati hendak mengejarnya tapi ditahan oleh Hendra. Jangan pergi Tari, aku mohon. Taksi itu pun melaju, meninggalkan orang tua Hendra yang mengamuk dan Hendra yang menatap kosong. Hendra memarahi ibunya, ibu puas sekarang. Ibu sudah menghancurkan keluargaku. Hendra berkali-kali menelepon Lestari tapi tidak diangkat. Akhirnya Lestari membalas pesannya. Jangan hubungi aku lagi dan jangan datang ke rumah. Kalau bapak dan ibu tahu kelakuan kalian, mereka gak akan pernah memaafkanmu. Kamu gak akan pernah bisa ketemu kami lagi. Hendra dengan putus asa membalas. Aku tahu kamu marah dan benci ibuku. Aku memang pengecut dan belum pantas minta maaf. Kamu tenangkan dirimu dulu di rumah orang tuamu. Beberapa hari lagi aku akan datang menjenguk bapak. Lestari hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Menatap wajah Dede Bagas yang tertidur pulas, hatinya hancur. Merasa frustrasi, Hendra pergi keluar rumah mengendarai motornya tanpa tujuan. Ia berhenti di bistro malam, memesan bir dan cemilan. Ia minum dengan rakus. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar. Loh Mas Hendra, kok sendirian di sini? Lagi ada masalah ya? Itu adalah Maudi. Maudi sudah menduga ada masalah di keluarga Hendra, dan ini adalah kesempatan emasnya. Ia duduk di depan Hendra dan pura-pura peduli. Cerita aja sama aku mas, biar lega, siapa tahu aku bisa bantu. Ini masalah keluarga, kamu nggak bisa bantu apa-apa. Hendra terus minum hingga mabuk berat. Maudi tersenyum puas. Ia membayar tagihan, memapah Hendra ke dalam taksi, dan membawanya ke Hotel Melati Indah di pusat kota. Di kamar hotel, melihat pria yang diincarnya tertidur pulas tanpa daya, Maudi tersenyum licik. Ia melepaskan semua pakaian Hendra dan pakaiannya sendiri, lalu tidur memeluk pria itu. Keesokan paginya, Hendra terbangun dan sangat syok melihat dirinya dan Maudi dalam keadaan tanpa busana. Apa yang terjadi? Maafkan aku nggak sengaja. Maudi pura-pura menangis sambil menarik selimut menutupi tubuhnya. Gak apa-apa mas, ini juga salahku karena nggak bisa jaga diri. Karena pengaruh alkohol kamu jadi begini. Tolong rahasiakan ini ya mas, biar kita sama-sama tenang. Kalau sampai ketahuan istrimu, rumah tanggamu bakal makin hancur. Maudi tidak menuntut pertanggungjawaban saat itu juga, tapi diam-diam menyusun rencana mematikan. Sementara itu, Lestari tidak menceritakan kejadian sebenarnya pada orang tuanya. Pak Rahman dan Ibu Hasanah hanya heran, kok Hendra nggak ikut antar kamu? Mas Hendra lagi sibuk banget di klinik, Bu. Lagian aku mau nginep agak lama di sini, bohong Lestari. Orang tuanya tidak curiga, karena sebelumnya mertua. Lestari tampak sangat setuju. Lestari pulang ke rumah orang tuanya. Keesokan paginya, suara motor Hendra terdengar di depan rumah Lestari. Ibu Hasanah menyambut menantunya dengan gembira. Loh, kok nggak ngabari kalau mau datang? Bapakmu kangen banget loh. Sini masuk. Ibu masakin ayam kampung buat makan siang ya. Sengaja nggak ngabari biar kejutan, Bu. Aku kangen banget sama Tari dan Dede Bagas, jawab Hendra. Hendra masuk ke kamar.
Lestari masih membuang muka. Hendra mendekati bayinya. Aduh anak papa, kangen banget papa sama Bagas. Ibu Hasanah menyingkir ke dapur untuk memberi mereka ruang. Hendra berbisik pada istrinya, kamu masih marah ya? Aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku janji bakal jadi sandaran yang kuat buat kalian. Aku percaya sepenuhnya sama kamu dan gak akan pelin-pelan lagi. Kasih aku kesempatan ya. Kita sewa rumah di kota biar dekat klinik. Kamu bisa buka warung kelontong kecil-kecilan di rumah sambil jaga anak. Aku bakal bantu beres-beres rumah. Memang awalnya susah, tapi nanti pasti membaik. Demi anak kita, Tari. Biarkan aku berpikir dulu, jawab Lestari pelan. Ibu Hasanah yang kebetulan lewat mendengar percakapan itu, malam harinya setelah Hendra pulang, ia bertanya pada putrinya. Ada masalah apa kamu sama Hendra? Dia bikin salah. Lestari akhirnya menangis dan menceritakan semuanya, termasuk fitnah cincin emas itu. Yang bikin aku sakit hati, dia sempat ragu sama aku, Bu. Kalau dari awal dia tegas belain aku, ceritanya nggak bakal begini. Ibu ngerti posisinya serba salah, maju kena, mundur kena. Ibu mertuamu itu memang luar biasa jahatnya. Tapi melihat Hendra yang berani melawan ibunya demi ngajak kamu pindah, ibu rasa dia sudah belajar banyak dari masalah ini. Waktu akan menyembuhkan lukamu, nak. Lestari memeluk ibunya, ia sebenarnya juga ingin memaafkan suaminya. Sementara itu, di rumah Hendra, Ibu Wati gelisah. Sudah hampir sebulan Hendra bersikap dingin dan tidak mau bicara padanya. Pak, apa tindakanku kemarin kelewatan ya? Hendra sampai sekarang masih marah. Aku kira dia bakal nurut sama aku. Ternyata dia keras kepala mau pindah dari rumah ini. Aku juga kangen banget sama cucuku. Gimana kalau kita ngalah dan minta maaf ke rumah besan daripada tetangga pada gosip yang enggak-enggak. Nah, gitu dong. Dulu aja beringas, sekarang baru nyesel kan? Ya udah, nanti malam pas Hendra pulang kita bicarakan, sahut Pak Tirta. Malam itu di meja makan, Pak Tirta berkata pada Hendra, Bapak dan Ibu sadar selama ini kami keterlaluan sama Lestari. Kami mau minta maaf, gimana kalau besok kami ikut ke rumah mertuamu untuk minta maaf dan menjemput Lestari pulang? Ibu nggak lagi merencanakan niat jahat kan? Tanya Hendra curiga. Nggak nak, Ibu sumpah Ibu nyesel. Ibu janji bakal minta maaf ke Tari dan orang tuanya. Hendra kemudian menelepon Ibu Hasanah dan menyampaikan niat orang tuanya untuk berkunjung besok, tapi tidak menyebutkan secara gamblang untuk meminta maaf. Ibu Hasanah setuju. Keesokan paginya, Pak Tirta dan Ibu Wati tiba dengan membawa banyak buah tangan terbaik. Sesampainya di sana, Ibu Hasanah menyambut mereka. Pak Rahman yang sedang sakit juga ikut menemui mereka di ruang tamu. Ibu Wati langsung menangis dan berkata, Bapak dan Ibu Besan, kedatangan saya ke sini untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah sangat picik dan bodoh memperlakukan Lestari dengan buruk. Saya sangat menyesal. Tolong maafkan saya. Pak Rahman menjawab dengan tenang. Sebenarnya tanpa diceritakan pun saya sudah tahu semuanya. Karena Ibu sudah menyadari kesalahan Ibu, saya harap Lestari mau memaafkan. Kalau Lestari belum bisa membuka hati untuk tinggal bersama kalian lagi, saya rasa usulan Hendra untuk ngontrak rumah sendiri adalah jalan terbaik buat mereka. Hendra terkejut karena mertuanya ternyata setuju ia memisahkan diri dari orang tuanya. Melihat ketulusan permintaan maaf mertuanya, dukungan orang tuanya, dan tatapan penuh harap dari suaminya, Lestari akhirnya mengangguk setuju. Setelah makan siang, Hendra memanggil taksi untuk membawa istri, anak, dan orang tuanya pulang bersama. Ia merasa sangat bahagia. Masalah baru saja selesai, tapi tak disangka. Gelombang ombak yang lebih besar sudah menanti di depan mata. Setibanya di rumah, Maudi tiba-tiba datang. Hendra terkejut dan pucat pasi. Maudi, mau apa kamu kesini? Aku datang mau ngasih tahu, aku lagi hamil 5 minggu, kita bakal punya anak mas. Hendra panik. Kamu gila, itu kan kecelakaan. Aku sudah punya anak istri, aku nggak bisa tanggung jawab, maafkan aku. Lestari yang baru turun dari taksi mendengar semuanya. Telinganya berdenging, pandangannya berkunang-kunang. Apa maksudmu, Mbak Maudi? Maudi tersenyum sinis. Dengar ya, Mbak. Aku dan Mas Hendra sudah tidur bareng dan sekarang aku hamil anaknya. Maaf ya, Mbak. Pulang di waktu yang kurang tepat. Kenapa nggak anteng aja di rumah orang tuamu? Pak Tirta langsung menyela. Masuk dulu. Kita bicarakan di dalam. Hendra sudah punya istri dan anak. Mana mungkin dia menikahimu? Kejadian itu kan kecelakaan karena mabuk. Maudi menangis histeris dan memeluk kaki Ibu Wati. Ibu kan sudah janji mau jadikan aku menantu. Ibu harus belain aku. Anak di perutku ini cucu ibu juga. Pulanglah dulu, Nduk. Biar ibu pikirkan solusinya.
Ribut-ribut di sini nggak enak didengar tetangga, bujuk Ibu Wati. Maudi mengira Ibu Wati masih berpihak padanya. Sebelum pergi, ia melotot pada Lestari dan melempar kertas hasil USG ke wajah Hendra. Kamu nggak akan bisa lepas tanggung jawab dari anak ini. Lestari menangis sejadi-jadinya dan memukul dada suaminya. Kenapa bisa begini, Mas? Kenapa? Maafkan aku, Tari. Malam waktu kamu pergi bawa Bagas, aku stres dan mabuk di bistro. Tiba-tiba Maudi datang dan nemenin aku minum. Besok paginya aku bangun di hotel dalam keadaan nggak pakai baju sama dia. Aku benar-benar nggak sadar. Ibu Wati mendekati Lestari dan berbisik menyesal. Tari, ini semua salah ibu. Gara-gara ibu berniat jahat sama kamu dan bersekongkol sama Maudi, dia jadi berani bertindak sejauh ini. Tolong maafkan Hendra. Ibu janji bakal menyelesaikan masalah ini buat kamu. Ibu Wati lalu menginterogasi anaknya. Hendra, coba ingat-ingat lagi. Malam itu kamu ada ngerasa ngelakuin itu nggak sama dia? Aku nggak sadar sama sekali, Bu. Bener-bener mati rasa saking mabuknya. Kalau gitu 100% dia menjebakmu. Laki-laki kalau sudah mabuk parah mana bisa berdiri alatnya buat ngapa-ngapain. Terus hasil USG itu dari mana? Gimana kalau hasil USG-nya palsu, Bu? Tebak Pak Tirta. Hendra, kamu samperin klinik di kertas USG itu, cari buktinya. Seminggu kemudian, Ibu Wati memanggil Maudi datang ke rumahnya. Maudi sangat kegirangan mengira Lestari sudah diusir. Namun saat tiba, ia melihat Lestari duduk manis di ruang tamu bersama suami dan mertuanya. Loh, ibu belum mengusir perempuan ini. Perutku makin besar loh, Bu, protes Maudi. Duduk kamu, kata Ibu Wati tegas. Memang dulu saya pernah niat jahat bersekongkol denganmu karena saya tidak suka menantu saya, tapi sekarang saya mau keluarga saya utuh. Hentikan sandiwaramu dan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Apa? Ibu yang nyuruh aku ngelakuin segala cara buat dapat anak ibu, sekarang ibu cuci tangan. Ibu munafik. Jaga mulutmu, bentak Hendra sambil mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponselnya. Kemarin aku datangi klinik sehat bunda dan melabrak dokter Cipto. Awalnya dia mengelak, tapi pas aku ancam bakal bawa kamu buat USG ulang untuk membuktikan kamu nggak hamil, akhirnya dia ngaku. Dia ngaku kamu bayar dia 500.000 buat masukin hasil USG ini. Dengar sendiri rekamannya. Maudi yang kedoknya terbongkar menjadi panik dan berteriak marah. Kalian semua brengsek. Keluargamu sama liciknya. Jangan harap aku mau nginjak rumah ini lagi. Maudi membalikkan badan dan pergi dengan wajah menahan malu. Setelah suasana tenang, Hendra menatap istrinya dalam-dalam. Tari, kalau gara-gara ini reputasiku hancur dan aku dipecat dari klinik, lalu kita harus pulang kampung bertani dan beternak ikan, apa kamu mau mendampingiku? Lestari tersenyum lembut dan menjawab, aku mau, Mas. Hendra memeluk istrinya dengan sangat erat. Dalam pelukannya, ia hanya merasakan kebahagiaan tanpa beban. Pak Tirta dan Ibu Wati yang kini tahu betapa mengerikannya sifat asli Maudi merasa sangat bersyukur. Mereka sadar bahwa pendidikan dan harta tidak mencerminkan kebaikan hati seseorang. Untung saja keluarga mereka masih bisa diselamatkan. Mulai sekarang, keluarga ini akan hidup rukun dan damai. Karena hanya dengan kebersamaan, kebahagiaan sejati bisa diraih. Para pendengar, kisah adaptasi Lestari ini adalah simbol ketangguhan dan harga diri seorang wanita ketika menghadapi penindasan, fitnah, dan sikap dingin dari mertuanya. Ia tetap kuat mempertahankan martabatnya. Setelah melewati banyak konflik, Hendra juga menyadari tanggung jawabnya sebagai suami untuk melindungi istri dan anaknya. Kebahagiaan sejati akan datang ketika anggota keluarga saling menghargai, menyayangi, dan berdiri bersama melewati setiap badai. Jangan lupa bagikan pelajaran berharga kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.